Arish, gimana kabarnya? Tentu baik-baik saja bukan? Sekarang, siapa yang masih ingat tema kita pada bulan ini? Betul, tema kita adalah harapan. Minggu lalu, kita telah belajar melihat kelahiran Yesus sebagai harapan orang percaya dari nubuatan Nabi Yesaya. Minggu ini, kita mau melanjutkan kisahnya dengan melihat seorang nabi lain yang menyampaikan nubuatan tentang kelahiran Kristus. Maka dari itu, kalimat komitmen kita pada hari ini adalah, aku siap menyambut Natal sebagai peringatan lahirnya Juru Selamat dunia yang menjadi pengharapan umat manusia. Nah, karena Tuhan Yesus baik dan penuh kasih setia, kita juga mau menyembah Tuhan dalam pengharapan yang utuh. Ayo bangkit berdiri dan memuji Tuhan. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder
Kita mau melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu dengan melihat satu lagi nubuatan dari seorang nabi bangsa Israel yang bernama Nabi Mika. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Nabi Mika dan nubuatannya, kita mau berdoa sama-sama adik-adik. Yuk kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati adik-adik Impact Kids untuk siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada zaman dahulu, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda mendukakan hati Tuhan. Tuhan sangat murka melihat cara orang Israel dan Yehuda memperlakukan orang-orang miskin dan bertindak dalam kecurangan dalam ibadah mereka. Pada waktu itu, pemimpin-pemimpin Israel dan Yehuda melanggar perjanjian dengan Allah dengan mencuri dan berbuat serakah. Karena itu, Tuhan mengirim Nabi Mika untuk memperingatkan mereka bahwa Tuhan telah murka karena pelanggaran mereka. Tuhan akan membiarkan kerajaan lain datang dan mengalahkan mereka, sehingga kota-kota di sana akan menjadi kosong karena penduduknya akan diasingkan ke negeri yang jauh. Akan tetapi, penghukuman Tuhan membawa ruang bagi harapan baru untuk muncul. Setelah orang Israel bertobat, Tuhan berjanji, Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah mereka dari negeri pembuangan dan mendatangkan seorang pemimpin yang spesial. Dia akan berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem Efrata dan akan memerintah seluruh bangsa Israel yang tersisa. Ia akan memimpin Yerusalem yang baru dalam keadilan dan memusnahkan yang jahat dari antara bangsa Israel dan pada akhirnya membawa kedamaian bagi dunia. Dalam janjinya, Tuhan berfirman si pemimpin ini tidak berasal dari kota yang mewah, mahal, atau mengagumkan adik-adik. Tapi ia akan berasal dari tempat yang jauh dari kehidupan kota, tempat yang tidak berarti dan sangat tidak berharga di mata orang-orang Israel dan Yehuda. Tuhan memilih tempat ini sebagai tempat lahirnya Raja sekaligus Mesias. Bukan saja untuk orang Israel dan Yehuda, tapi untuk seluruh dunia adik-adik. Betapa mulianya ya maksud Tuhan adik-adik. Nah, Impact Kids, nubuatan Nabi Mika ini kemudian dapat kita lihat dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Wah, sama seperti kisah Nabi Yesaya minggu lalu ya. Kelahiran Tuhan Yesus benar-benar menjadi penggenapan harapan dari bangsa Israel, bahkan umat manusia akan keselamatan. Untuk kita saat ini, mungkin hari Natal memang membawa banyak kebahagiaan. Kita bisa berkumpul bersama keluarga kita bisa mendapatkan hadiah, atau mungkin kita juga senang dengan perayaan Natal yang meriah di gereja dengan lilin, lampu-lampu, dan pohon Natal yang sangat indah. Tapi adik-adik, hari Natal tidak akan ada artinya tanpa kelahiran seorang bayi yang sangat istimewa. Seorang pemimpin dan gembala umat manusia yang akan menuntun dan menyelamatkan seluruh manusia ke dalam keselamatan abadi dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, untuk adik-adik Impact Kids yang mau menyambut hari Natal sebagai pengharapan baru bagi orang percaya, yuk kita bangkit berdiri menyatakan kalimat komitmen kita sekali lagi. Yuk kita baca sama-sama ya. Aku siap menyambut Natal sebagai peringatan lahirnya Juru Selamat dunia yang menjadi sumber pengharapan umat manusia. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Matius 12 ayat 21. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu
anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, baru saja kita belajar tentang memelihara janji Tuhan sekecil apapun itu. Minggu depan kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan yang selalu menepati janjinya. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Community Indonesia.